Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Marsha Amalia dari Prodi Kimia akan mereview tentang materi PBAK Universitas pada hari pertama dan hari kedua yang jumlahnya ada 6 materi. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu tentang layanan perpustakaan pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pustakawan Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu beliau Ibu Ari Zundriana. Kita bisa menghubunginya lewat email ari.zundriana@uinmalang.ac.id atau melalui Twitter beliau @zundriana. Yang pertama, kita akan membahas tentang layanan fisik. Untuk saat ini, layanan fisik tidak tersedia karena kebijakan PPKM masih diperpanjang, yaitu masih level 3 dan 4. Layanan fisik perpustakaan pusat memiliki open space untuk memfasilitasi belajar dan diskusi mahasiswa secara kolaboratif maupun untuk gaya belajar soliter. Untuk gaya belajar soliter difasilitasi di lantai 2 dan untuk belajar kolaboratif atau yang suka beramai-ramai ataupun berdiskusi di lantai 1. Selanjutnya, layanan koleksi buku tercetak. Untuk layanan koleksi buku tercetak, saat ini belum dilayankan karena masih tutup layanan fisiknya. Untuk buku yang dapat dipinjam berada di lantai 3. Kemudian, buku referensi dan tugas akhir yang hanya bisa dibaca di tempat itu berada di lantai 2. Kemudian, layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi ini layanan peminjaman atau pengembalian buku cetak. Jadi, untuk layanan peminjaman di lantai 1. Kemudian, layanan pengembalian ada di lantai 3. Untuk syarat meminjam dan mengembalikan, peserta harus membawa KTM atau kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa itu otomatis sudah menjadi kartu anggota perpustakaan pusat, jadi tidak perlu mendaftarnya lagi. Yang kedua, layanan daring. Layanan daring untuk saat ini yaitu sangat dioptimalkan karena layanan fisik tidak sedang terbuka karena masih PPKM. Untuk layanan daring, perpustakaan pusat mempunyai database jurnal elektronik berlangganan. Ada 3. Yang pertama, SpingerNetter. SpingerNetter adalah database yang menyediakan jurnal elektronik, yaitu jurnal yang bisa diunggah PDF-nya. SpingerNetter itu database yang khusus untuk melayani mahasiswa dari fakultas yang keilmuannya sains. Yang kedua, Emerald. Emerald adalah jurnal database mahasiswa dari Fakultas Sastra Inggris atau Humanities. Yang ketiga, IFLA Journal. IFLA Journal adalah database yang digunakan untuk mahasiswa jurusan perpustakaan dan informasi. Khusus yang IFLA Journal, aksesnya hanya melalui email dan password. Berbeda untuk SpringNature dan Emerald menggunakan WiFi UIN Malang. Selanjutnya, mengakses database jurnal elektronik dari rumah. Untuk mengaktifkan database jurnal elektronik dari rumah, yaitu dengan cara mengaktifkan email universitas melalui Siakat, mengisi formulir dengan menggunakan email universitas, Spinger, Emerald, IFLA Journal. Repositori institusi akses terbuka, artinya yaitu bisa diakses oleh siapapun, baik sivitas akademika UIN Malang maupun masyarakat umum. Yang pertama, Ethsis. Ini repositori untuk tugas akhir mahasiswa mulai dari S1 sampai S3. Yang kedua, repositori ini untuk memfasilitasi pembagian atau berbagi karya ilmiah, hasil penelitian dosen dan tenaga kependidikan di UIN Malang. Yang ketiga, e-resources. Ini isinya buku-buku elektronik berlisensi terbuka, kebanyakan terbitan dari luar negeri. Selanjutnya, pelatihan daring. Pelatihan daring ini diadakan rutin setiap minggu. Yang pertama, pelatihan online research skill, yaitu pelatihan online research skill penelusuran sumber informasi. Ini bisa diikuti oleh semua angkatan mahasiswa.
yang diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 sampai 11 siang. Yang kedua, pelatihan penggunaan alat pengecek kemiripan karya ilmiah diikuti oleh mahasiswa semester akhir yang sudah memiliki kewajiban untuk pengecekan karya ilmiah. Diadakan pada hari Selasa pukul 2 sampai 3 siang. Yang ketiga, pelatihan unggah mandiri etis atau mahasiswa semester akhir yang sudah berkewajiban mengunggah karya ilmiahnya. Yang keempat, pelatihan referensi manajemen software untuk saat ini masih off. Aplikasi ini untuk membantu pengutipan untuk menulis daftar pustaka tidak secara manual. Untuk alur saat berkunjung ke perpustakaan pusat, yaitu menyiapkan KTM, menitipkan tas di ruang loker. Ini dilakukan mandiri ya oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, men-scan KTM di komputer untuk statistik kunjungan. Materi yang kedua yaitu tentang bidang kemahasiswaan, yang sebelumnya disampaikan oleh beliau, Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG. Bidang kemahasiswaan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di UIN Malang. Sebagai mahasiswa baru, itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di UIN Malang. Untuk menyiapkan mental secara spiritual, itu indikatornya ada 3. Yang pertama, berpikir ilmiah. Berpikir secara ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun keagamaan. Yang kedua, bersikap positif. Selalu berperilaku positif. Bukan hanya sekedar pikiran, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku yang positif, seperti tampil dalam gaya khas mahasiswa UIN Malang dan berpenampilan sopan ataupun sebagainya. Yang ketiga, kreatif. Kreatif artinya selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya dan berbagai macam-macam kreativitasnya. Untuk bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa, maka mahasiswa difasilitasi berbagai macam-macam unit kegiatan kemahasiswaan. Sekian. Untuk materi yang ketiga yaitu lingkup kerja Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang sering disebut dengan DEMA. Ketua Umum DEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Farhan Adib Rosadi dan wakilnya Ahmad Fawaid. Sebelum kita membahas tentang lingkup kerja Ketua DEMA, apa sih DEMA itu? DEMA adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Untuk fungsinya yaitu meliputi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Apa saja tugasnya? Tugasnya antara lain melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Ketua Senat Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Untuk kementerian-kementerian DEMA ada 8, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk materi yang keempat, yaitu tentang lingkup kerja Ketua Senat Eksekutif Mahasiswa, atau yang sering disebut dengan SEMA. Ketua Umum SEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Muhammad Adib Fanani dan wakilnya Manarul Ilmi. Sebelum kita membahas tentang lingkup kerja Ketua SEMA, apa sih SEMA itu? SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi dari SEMA tersebut adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi-fungsi SEMA ada 4. Yang pertama yaitu advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawas, dan yang keempat penganggaran.
Tugas-tugas SEMA antara lain yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, dan yang terakhir, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk wewenang-wewenang SEMA universitas itu ada 8. Yang pertama, membentuk undang-undang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Dan yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA universitas. Untuk badan kepengurusan SEMA yaitu antara lain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Untuk komisi sendiri ada 4. Yang pertama yaitu Komisi Advokasi dan Hukum. Yang kedua, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Yang ketiga, Komisi Administrasi dan Keuangan. Dan yang keempat atau yang terakhir, Komisi Informasi dan Komunikasi. Materi yang kelima yaitu tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh, yang sebelumnya disampaikan oleh beliau, Bapak Hasanuddin Wahid. Sampai detik ini, COVID belum ditemukan obatnya. Bahkan Amerika dan Cina pun hanya bisa membuat vaksin. Sehingga cara yang dapat dilakukan adalah vaksinasi yang diharapkan di Indonesia dapat dilakukan 70%, supaya kegiatan belajar dan mengajar dapat dilakukan dengan cara tatap muka. Yang kedua, kesadaran program kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Rata-rata pada umumnya masyarakat desa sangat melalaikan hal ini. Bahkan mereka menganggap bahwa banyaknya orang meninggal itu bukan karena COVID, tapi karena wabah. Tantangan untuk saat ini, tingkat pemahaman tentang COVID sangat rendah. Dan efek yang terjadi pada bangsa Indonesia adalah menurunnya perekonomian di Indonesia. Banyak masalah-masalah yang terjadi seperti banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh karena tidak dapat mengajari anaknya di rumah. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat menyelesaikannya dengan kolaborasi hexahealing. Kolaborasi hexahealing sangat dibutuhkan sekali karena tanpa adanya kolaborasi ini sangat sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kemajuan teknologi juga, banyak anak yang lebih sering memegang smartphone daripada memegang buku. Karena itu juga, orang yang tidak bisa memegang HP dianggap tidak tahu apa-apa. Bahkan orang yang tidak menguasai IT dapat dikuasai oleh IT. Untuk itu, sebagai mahasiswa UIN Malang harus menjadi generasi unggul dengan memiliki keunggulan moral dan spiritual. Yang kemudian, gandrung ilmu pengetahuan, mengikuti banyak organisasi dan membaca buku, HP bersih e-book, mau hidup menguasai dunia dengan ilmu, menguasai akhirat dengan ilmu, menguasai keduanya pun dengan ilmu. Dan menjadikan karakteristik utama yaitu kesolihan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Jadi, sebagai mahasiswa UIN Malang, jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni-alumni di UIN, kenalkan pada orang-orang luar sana bahwa UIN Malang adalah kita. Materi yang terakhir atau yang keenam yaitu tentang unit kegiatan mahasiswa. Antara lain, yang pertama,
UKM Jepret Klub Fotografi. UKM ini ditunjukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang suka pada fotografi. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini, kamu akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih untuk mengasah potensi dalam program. Yang kedua, UKM Teater Komedi Kontemporer. Kamu dapat mengembangkan potensi dan peran. Di UKM ini, kamu akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. Yang ketiga, UKM Pramuka. Diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. Yang keempat, UKM Religius. UKM ini mewadahi penyaluran dan pengembangan bakat minat dalam hal seni religi, seperti gambus, sholawat, qosidah, kaligrafi, dan qiraah. Yang kelima, UKM Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. Yang keenam, UKM Simfoni FM. UKM seperti broadcasting atau sekedar cuap-cuap di ruang dengan publik bisa bergabung ke Simfoni FM. Di sini akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio ataupun mempersiapkan suatu program radio seperti program musik atau berita. Yang ketujuh, UKM Kop Sukarela atau PMI. UKM ini dilatih dasar-dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. UKM ini melatih bidang kesehatan, kepalang merahan, dan kemanusiaan. 8. UKM Taekwondo Indonesia. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. Yang kesembilan, UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini atau koperasi mahasiswa ini memiliki usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan untuk terjun langsung ke dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam berdagang. Yang ke-10, UKM Junior. Di Junior, kamu akan mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan sparring dan turnamen. Yang ke-11, UKM FAPM Inovasi. Tidak hanya dilatih tentang jurnalistik, tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penerbitan media. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila dalam penyampaian tadi ada tutur kata yang kurang di hati Anda, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.